Selamat sore Bapak Ibu Guru sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu Guru semua? Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat ya. Wow. Baik, sebelum kita memulai kursus hari ini, saya ingin mengetahui bagaimanakah perasaan Bapak Ibu guru semua setelah melalui guru code esensial. Jadi sudah melalui guru code esensial dan sekarang saya juga sekaligus mengucapkan selamat Pak Ibu Guru sudah sampai di tahap selanjutnya, yaitu tahap Guru Coach Mahir. Wow, selamat ya Bapak Ibu Guru atas perjuangannya melalui 6 modul yang sudah kita pelajari. Baik, saya ingin Bapak Ibu Guru semua menuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru setelah melewati dan menuntaskan tentunya 6 modul tersebut. Silahkan Bapak Ibu Guru bisa menuliskannya di kolom chat. Wow, perasaannya lega. Lega ya Bapak Ibu Guru setelah melalui 6 modul dan dapat menuntaskannya dengan lancar. Sekarang ada yang merasa semangat. Iya, Bapak Yohanes kelihatannya semangat. Wah, terima kasih Bapak Yohanes. Jadi lega, wah, sama ya seperti Ibu Yusnita tadi merasa lega. Wow, terima kasih Bapak Ibu Guru semua sudah mengungkapkan perasaannya. Semoga perasaan tersebut juga sekarang akan mengawali kita dalam melanjutkan di tahap mahir. Bapak Ibu Guru, maaf videonya ini kadang agak nge-lag ya. Saya juga belum tahu penyebabnya apa. Mudah-mudahan nanti bisa teratasi. Saya izin mematikan kamera sebentar, kemudian menyalakannya lagi untuk mengembalikan posisi saya ke semula. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, mari kita mengingat-ingat dulu apa yang sudah kita pelajari pada guru code esensial. Baik. Siapakah yang masih ingat modul kita yang pertama? Wah, silakan. Betul sekali. Itu yang pertama kita sudah mempelajari model komunikasi NLP. Ya. Yang kedua, iya betul. Kita juga sudah mempelajari model memfasilitasi. Yang ketiga, apa Bapak Ibu Guru? Masih ingat yang ketiga? Ya, betul sekali. Kita sudah mempelajari juga model kerangka berpikir. Yang keempat? Iya, yang keempat siapa yang ingat? Iya, betul sekali Bu Novi, yaitu model SCORE. Selanjutnya yang kelima, iya betul sekali model perubahan. Dan yang keenam terakhir adalah tepat sekali Bapak Yohanes, model ketangguhan. Wow, kita sudah mempelajari 6 modul dan Bapak Ibu Guru juga sudah menuntaskan tugas-tugasnya dan sudah berhasil melalui tahap guru code esensial. Baik. Namun dalam materi selanjutnya, kalau sebelumnya di 6 modul pertama kita mempelajari tentang model komunikasi, yaitu yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan model yang kita pelajari. Sekarang pada materi di tahap guru coach mahir, kita akan mempelajari yang namanya skill.
Jadi skill dalam bertanya. Gitu. Maaf ya, Bapak Ibu Guru, saya kadang mematikan kamera sejenak untuk memulihkan video saya. Sampai hari ini saya belum dapat mengatasi gangguan ini. Apakah ini gangguan dari Zoom atau gangguan perangkat saya? Saya akan mencari tahu setelah pertemuan kita ini. Baik, pada pertemuan di Guru Coach Mahir kita akan lebih banyak membahas tentang skill dan sub-skill. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu yaitu skill mendukung, Bapak Ibu Guru. Namun sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu Guru terlebih dahulu? Terima kasih Bapak Yohanes atas pertanyaan yang luar biasa. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru yang lain, kita akan lanjutkan materi hari ini. Untuk itu, izinkan saya sharing slide PowerPoint agar saya lebih mudah menjelaskan materi hari ini kepada Bapak Ibu Guru. Demikian juga mudah-mudahan juga membantu Bapak Ibu Guru dalam memahami materi hari ini. Nah, mohon sabar dulu, Bapak Ibu Guru. Saya sedang berusaha untuk mencari slide-nya. Baik, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu Guru slide dari saya. Semoga sudah jelas juga. Yang pertama kita akan belajar tentang skill mendukung, yaitu membuat kerangka pikir dan komitmen. Jadi dalam skill mendukung ini kita akan mempelajari 2 sub skill pada pertemuan kali ini, yaitu khusus membuat kerangka pikir dan komitmen. Baik. Jadi mendukung. Apakah itu mendukung? Jadi kebayang ya Bapak Ibu, kalau satu tim sepak bola begitu ya, kalau mereka melihat supporternya seperti ini, bagaimanakah perasaan dari para pemain tersebut? Wow, tentunya sangat ini ya, sangat semangat begitu, merasa terdukung oleh supporternya. Baik, demikian juga klien atau coach kita. Mendukung itu sendiri adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk membantu klien merasa aman, nyaman, mendapat perhatian, diterima, mendapat penghargaan, dan dianggap istimewa. Jadi mendukung membuat klien merasakan 6 poin ini, yaitu merasa aman, nyaman, mendapat perhatian, diterima, mendapat penghargaan, dan dianggap istimewa. Wow, demikian ya, luar biasanya ya, skill mendukung ini. Baik,
Mengapa mendukung itu penting? Mengapa dukungan atau didukung itu penting untuk klien? Karena dengan kita sebagai coach mendukung klien kita, maka klien kita akan bisa lebih terbuka, kemudian lebih otentik atau asli informasi-informasi yang dia sampaikan, juga dapat merespon dengan jujur, kemudian juga akurat. Jadi informasi atau data yang kita peroleh itu jadi akurat dengan ketika klien merasa terdukung. Dan juga kreatif menemukan jawaban, klien dapat buat fokus, kemudian flow atau mengalir, juga fun atau merasa senang, merasa enjoy, happy dalam memberikan jawaban-jawabannya. Jadi ada 8 hal yang dapat dilakukan oleh klien ketika kita sebagai coach dapat memberi dukungan dengan sepenuhnya. Seperti kata atau slogan atau istilah yang sering kita dengar, yaitu people buy from people trust. Jadi, seorang akan membeli dari orang yang dipercaya. Ketika klien percaya kepada kita, maka dia akan bisa asli seperti yang disampaikan 8 poin ini. Bisa terbuka, bisa asli, responnya bisa merespon, kemudian juga respon itu akurat, kreatif, fokus, mengalir, dan fun. Wow, luar biasa ya. Dengan skill mendukung ini, kita mampu membuat klien dapat melakukan sesuatu dengan 8 hal ini setidaknya ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Wah, terima kasih Ibu Julia atas pertanyaan yang luar biasa. Semoga jawaban saya sudah dapat memenuhi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Ibu Julia. Apakah di belakang Ibu Julia masih ada? Mohon maaf Bapak Ibu Guru karena video saya tidak dapat bergerak. Namun saya jika saya off, maka kemungkinan akan ini ya terganggu slide kita. Mohon dimaklumi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Nah, dalam mendukung ini ada 8 sub skill dari mendukung itu sendiri. Jadi apakah itu dari 8 sub skill? Yang pertama adalah membuat kerangka pikir. Jadi sub skill yang pertama dari 8 itu adalah membuat kerangka pikir. Kemudian yang kedua membuat komitmen. Yang ketiga menyamakan PRUL. Jadi PRUL itu merupakan singkatan dari pikir, rasa, ucap, dan laku. Jadi menyamakan pikir, ucap, dan laku akan disingkat dengan PRUL untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pembahasan kita selanjutnya. Baik, yang keempat juga mengenali pola. Yang kelima, mengakui PRUL klien. Kemudian yang keenam, melakukan validasi. Yang ketujuh, merayakan keberhasilan. Dan yang kedelapan adalah memfasilitasi menyimpulkan. Jadi ada 8 dari sub skill mendukung itu sendiri. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah membuat kerangka pikir.
Yang kedua, membuat komitmen. Yang ketiga, menyamakan rule. Yang keempat, mengenali pola. Yang kelima, mengakui rule. Dan yang keenam adalah melakukan validasi. Serta yang ketujuh, merayakan keberhasilan. Dan yang kedelapan, memfasilitasi menyimpulkan. Nah, itulah sub-skill yang harus Bapak Ibu guru kuasai sebagai seorang coach atau fasilitator ketika mendukung klien selama proses coaching dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu guru? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu guru. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Zulia. Ya, sebaiknya betul sekali sebagai seorang coach, kita harus berusaha untuk menguasai kedelapan soft skill tersebut dengan kita dapat menguasai dan juga mengaplikasikan soft skill tersebut ketika kita melakukan sesi coaching bersama klien atau coach kita, maka coach kita akan dapat merasa didukung sehingga coach kita akan mampu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dia bisa jawab jawabannya itu otentik, kemudian juga bisa lebih kreatif. Jadi ada 8 poin tadi akan dilakukan dengan klien. Dengan demikian kita akan dapat memperoleh informasi yang utuh dan lengkap sehingga akan lebih mudah kita dalam melakukan proses coaching. Bapak Ibu guru. Bagaimana? Apakah hal tersebut dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Zulia? Baik, pertanyaan yang luar biasa ya Ibu Zulia. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada di belakang Ibu Zulia yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan pada slide berikutnya. Baik. Kita akan mulai dari skill mendukung, yaitu soft skill membuat kerangka pikir coaching. Baik, jadi membuat kerangka pikir coaching adalah membentuk kerangka pikir klien di awal sesi coaching dengan tujuan agar klien siap mengikuti coaching. Kemudian yang kedua, memahami proses yang akan berjalan. Yang ketiga, tidak terjadi salah paham. Yang keempat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi penting sekali kita pada awal sesi coaching kita membuat kerangka pikir coaching. Mengapa itu penting? Yang pertama, karena dengan membuat kerangka pikir coaching, tujuannya adalah klien siap mengikuti coaching, kemudian memahami proses coaching yang akan berjalan, tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian tidak terjadi hal-hal yang diharapkan. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu guru dalam melakukan sesi coaching kita wajib membuat kerangka pikir coaching setiap kali kita melakukan sesi coaching. Walaupun sudah beberapa kali kita melakukan sesi coaching bersama klien yang sama, kita juga tetap akan membuat kerangka pikir. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang perlu diklarifikasi?
Jika sudah jelas, bisa tunjukkan jempol. Jika belum, silakan mengajukan pertanyaan. Wow, terima kasih atas jempolnya kompak ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih kalau begitu, saya akan lanjutkan. Nah, ada beberapa jenis-jenis kerangka pikir kucing. Jadi kerangka pikir yang perlu kita buat bersama klien juga kita sendiri, yaitu yang pertama tentang definisi. Jadi kita sebagai coach pada awalnya menjelaskan definisi dari kucing itu. Apa itu kucing? Kucing adalah proses memfasilitasi menuju tujuan dengan menentukan langkah-langkah dan sumber daya yang dimiliki. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga akan menyampaikan waktu. Jadi klien ada gambaran berapa lama prosesnya, seperti itu. Misalnya kita menyampaikan coaching ini akan berlangsung selama 30 sampai 90 menit. Atau 30 sampai 60 menit. Jadi klien bisa membayangkan, akan berada bersama coach selama 30 sampai 60 menit. Seperti itu. Yang ketiga, kita juga menyampaikan proses. Bagaimana proses coaching itu? Misalnya, coaching itu akan diawali dengan coach akan menanyakan tujuan, kemudian menanyakan langkah, menanyakan sumber daya, kemudian bertanya tentang kesimpulan, juga eksekusi. Jadi, coach kita atau klien kita juga bisa membayangkan proses yang akan terjadi. Yang keempat, kita juga akan menyampaikan kesepakatan aturan main. Misalnya, ketika dalam proses coaching, klien nanti membahas hal-hal di luar dari tujuannya, maka kita mungkin akan memberi tanda-tanda yang kita sepakati. Jika nanti dalam prosesnya itu terjadi, maka coach akan memberikan tanda sehingga klien menyadari bahwa yang dia sampaikan bukanlah merupakan topik atau pembahasan sesuai dengan tujuan coaching tersebut. Yang kelima, juga testing pertanyaan. Jadi kita juga sebagai coach akan menanyakan apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan tentunya dalam menyampaikan kerangka berpikir coaching ya. Kemudian apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Seperti itu. Juga kita menyampaikan testing kesiapan, yaitu apakah Bapak atau Ibu sudah siap melakukan sesi coaching? Kalau seandainya sudah siap dari 1 sampai 10, sekarang siapnya berada di angka berapa? Jadi kita juga menanyakan kesiapan dari klien sebelum masuk ke dalam proses coaching. Baik, Bapak, Ibu. Apakah ada yang ingin diklarifikasi? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah jelas, saya lanjutkan lagi ya. Oke, dan yang kedua adalah membuat komitmen. Nah, jadi komitmen adalah menyampaikan dan menunjukkan peran dan attitude coach. Jadi kita sebagai coach menyampaikan peran kita, juga attitude kita sebagai coach. Jadi nanti selama proses coaching, saya adalah sebagai fasilitator, kemudian saya juga sebagai pendengar aktif, saya akan mendukung Bapak Ibu Guru, saya juga akan bertanya dalam prosesnya, mengeksplor, saya juga akan mendukung, peduli, hadir, dan penasaran. Juga saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang akan saya sampaikan nanti
apa yang coach kita sampaikan, kita menyampaikan bahwa percakapan kita adalah percakapan yang rahasia, yang hanya diketahui oleh kita dan coach kita, dan kita juga menyampaikan bahwa tanpa izin dari coach, kita sebagai coach tidak akan menyampaikan apapun informasi yang disampaikan oleh coach kita kepada orang lain. Nah, itu juga salah satu akan dengan komitmen tersebut, maka coach akan merasa aman percakapan atau informasinya juga merasa nyaman. Wow. Juga saya sebagai coach juga akan terbuka, kemudian juga melakukan self esteem. Jadi ada 8 attitude atau menunjukkan peran sebagai coach. Kita juga sampaikan sebagai satu komitmen kita sebagai seorang coach. Ini akan membuat klien kita merasa aman dan nyaman selama proses coaching. Wah, bagaimana Bapak Ibu Guru? Adakah yang ingin diklarifikasi atau ada hal-hal yang ingin disampaikan dari proses ini? Ya, betul sekali Pak Yohanes. Jadi dengan kita menguasai soft skill membuat komitmen ini, satu hal yang sudah kita lakukan yaitu membuat klien itu aman, nyaman. Ketika klien merasa aman, maka pasti dia akan terbuka, pasti dia akan otentik, pasti berita-beritanya akurat. Selain kita mengucapkan komitmen ini, kita juga sebagai coach memang benar-benar melakukan. Jadi bukan sebuah komitmen yang hanya diucapkan ya, tetapi juga kita benar-benar tidak membuka rahasia atau apapun informasi yang disampaikan oleh coach kita tanpa izin dari coach. Demikian. Apakah masih ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita sudah sampai di akhir dari perjumpaan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, baik. Siapakah dari Bapak Ibu yang masih ingat apakah yang sudah kita pelajari pada sore hari ini? Saya ingin sekali mendengar. Baik, terima kasih. Benar sekali Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar tentang skill mendukung. Jadi dalam skill mendukung ada berapa soft skillnya? Ya, betul. Ada 8 soft skill mendukung. Dan pada sore hari ini kita sudah membahas secara detail dua sub skill mendukung tersebut. Bisakah Bapak Ibu menyebutkan? Baik, Ibu Nopi, benar sekali. Yang pertama kita sudah membahas tentang sub skill membangun atau membuat kerangka berpikir. Ya, yang kedua, Pak Surya, yang kedua, betul. Yang kedua adalah membangun komitmen. Wow, luar biasa sekali ya sore hari ini. Saya benar-benar juga merasa didukung dan didengarkan. Terima kasih. Semoga materi saya pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Sampai jumpa pada pertemuan Gurukut Mahir yang kedua minggu depan. Baik. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gung Asri undur diri. Terima kasih.